yang tidak baik, dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik, sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat diselamatkan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah dan menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya kelas 1 SMA atau kelas 2 sedikit belajar tentang dasar ekonomi, maka di dalam pergudangan ada yang namanya first in dan first out. Jadi barang yang masuk gudang pertama itulah juga yang akan keluar pertama. Tetapi ada yang barang last in first out, barang yang terakhir pertama, justru itulah yang dikeluarkan juga pertama kali dari gudang itu. Tergantung jenis barangnya, gudang itu isinya apa. Juga tergantung strategi-strategi pemasarannya. Tapi apapun yang dikeluarkan dari gudang itu tentu adalah barang-barang yang untuk dikonsumsi oleh masyarakat atau digunakan oleh masyarakat, dan nama merek dagang dipertaruhkan karena kualitas barang yang sampai kepada masyarakat atau dibeli masyarakat itu juga menentukan kepuasan konsumen. Puas atau tidak puas, orang akan melihat mereknya. Maka kalau Yesus mengumpamakan hati kita ibarat perbendaharaan, saya membayangkan bahwa hati kita itu adalah gudang segala pengalaman dan juga segala makna hidup yang ada di dalamnya. Lalu apa yang keluar dari kita itu menunjukkan kualitas kita di dalam memaknai hidup sebagai orang Kristiani. Itu yang keluar itu tidak melulu berupa kata-kata, tidak melulu berupa sikap, tindakan, ekspresi, tetapi seringkali yang justru mempengaruhi orang adalah hal-hal yang tidak disadari. Segala sesuatu yang tidak disadari itu seringkali menjebak. Kita posting sesuatu di medsos atau forward sesuatu di medsos, itu seringkali tidak disadari. Wah seru, wah lucu. Ternyata di balik itu tersembunyi konten yang mempengaruhi masyarakat atau konten hoax. Dan itulah yang keluar dari perbendaharaan gudang kita. Dan seringkali kita berhenti sebagai orang
Kristiani pada titik tertentu. Kita mempunyai nilai-nilai di dalam perbendaharaan, di dalam gudang hati kita. Pada titik tertentu, sekali-kali mah nggak apa-apa melakukan ini, kan Tuhan baik. Nanti bertobat, nanti ngaku dosa. Kita berhenti dulu di situ. Ini yang perlu diwaspadai. Nanti menjadi Kristiani lagi dengan melaksanakan nilai-nilai itu. Ibaratnya di gudang saya, di dalam gudang hati saya, barang-barangnya ini yang dijual. Walaupun itu dibutuhkan oleh orang, enggak, ini ditahan dulu supaya harganya naik, saya jualan yang lain dulu. Rupa-rupanya itu juga dalam hidup rohani kita begitu. Kita melakukan yang baik, terus kita berkata, jadi orang baik itu capek ya, dibully melulu, dijauhi, diasingkan, dihina bahkan. Yesus saja disalibkan. Lalu saya mau berhenti jadi orang baik dulu, kayaknya enak deh. Nanti balik lagi jadi orang baiknya. Walaupun balik lagi jadi orang baiknya, kualitasnya tentu tidak seperti kita yang baik yang sebelumnya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang Kristiani, kita mempunyai bangunan yang kuat dan perbendaharaan rohani yang kaya di dalam hati kita. Jangan sampai kualitasnya menurun karena kita permisif dengan hal-hal yang non-Kristiani, dengan nilai-nilai yang tidak sepadan dengan apa yang Yesus kehendaki. Tuhan memberkati.